Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja. Hari ini saya dapat pesanan 40 box paket nasi gudangan, dan juga yang pesan tuh minta tumpeng gudangan. Totalnya ada 15 porsi. Jadi ini karena isiannya sama ya, kita buat jadi satu aja untuk masakannya. Untuk ayamnya ini 8 kg. Kita akan haluskan bumbunya. Tadi udah saya sebutkan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, laos juga ikut dipotong-potong, ikut di blender. Kemudian saya tambahkan ketumbar yang udah disangrai dan juga lada butiran 1 sendok makan. Kita tambahkan air secukupnya, lalu kita blender halus. Untuk ayamnya ini total 8 kilo, yang 6 kilo tuh saya potong jadi 8, yang 2 kilo saya potong jadi 12 untuk tumpengnya. Jadi untuk tumpeng tuh saya kasih kecil-kecil aja. Kemudian ini kita masukkan bumbu halusnya tadi. Kita tambahkan juga garam. Ini penting juga ya kalau untuk ngungkep ayam. Jadi untuk 1 kg ayam tuh saya kasih 2 sendok makan. Jadi karena ini total ada 8 kg ayam, jadi ini saya kasih 16 sendok makan garam. Kebetulan kalau saya tuh buat sesuatu pasti saya takar, supaya nanti kalau misalnya next time mau buat yang lebih banyak atau lebih sedikit, komposisi bahannya tuh kita nggak bingung lagi gitu. Sama ini untuk kunyit bubuknya boleh pakai 3 atau 4 sachet, dan jinten bubuknya ini saya pakai 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan air. Airnya itu secukupnya aja, yang penting dia bisa ngerendam semua ayamnya, supaya ayamnya tuh bisa ngeresep bumbunya. Jadi harus bisa ngerendam ayamnya kayak gini. Ini nanti kita akan rebus. Oh ya, kita tambahkan salam dulu nih supaya aromatiknya dia nggak amis ya. Ada salam, ada serai juga yang geprek, lebih aromanya lebih nikmat. Ini kita ungkep di api sedang sampai mendidih. Nggak ada patokan waktu. Pokoknya pakainya api sedang supaya tekstur ayamnya itu dia nggak hancur. Kalau apinya besar tuh biasanya nanti bakal menghancurkan tekstur ayamnya, alhasil malah hancur berkeping-keping. Jadi pakainya api sedang aja. Ini untuk 8 kilo bisa lebih dari 1 jam, 1,5 jam bahkan saya rebus tadi, saya ungkep. Ini saya aduk sebentar supaya lebih nyampur. Ini saya tutup lagi, saya rebus lagi sekitar 5 menit. Kalau udah 5 menit ini saya matikan langsung ya, gerak cepat. Ini kita akan ambil ayamnya satu persatu. Jadi ngungkep ayam itu yang penting apinya sedang. Kalau saya ya, apinya sedang, ditunggu sampai, kalau ngungkep ayam banyak apinya sedang, nunggu sampai mendidih lalu kita matikan. Kemudian setelah itu kita angkat dan ditiriskan. Ini saya kasih di sarangan gitu supaya airnya, kan pasti ada airnya ngetus ke bawah gitu. Kemudian untuk sisa airnya ini kan dia masih panas ya, ini nanti kita akan tunggu sampai dingin. Kalau udah dingin nanti kita celupkan lagi ayamnya supaya dia lebih ngeresep. Oke, next ini saya akan goreng telur. Untuk telur balado ini telur udah saya rebus. Tipsnya menggoreng telur ya, pakai api besar, minyaknya panas sampai keluar asapnya gitu, lalu kalian masukkan. Jadi nggak perlu kalian sayat-sayat gitu, langsung aja. Kalau udah panas masuk itu nanti dia bakal berkulit seperti ini dan nggak bledos-bledos. Untuk gorengan berikutnya kalian tunggu lagi minyaknya sampai panas ya, berasap gitu, lalu kalian masukkan lagi. Gorengnya sebentar aja ya sampai berkulit supaya lebih awet, intinya gitu. Kalau buat balado tuh kalau telurnya digoreng dulu bisa lebih awet. Nah ini untuk sambelnya ya, ini ada cabai 600 gram, saya rebus sampai mateng. Ini saya kerjain malam semuanya, malam sekitar jam 8-9 gitu. Ini tadi airnya udah dingin, anget-anget gitu. Ini saya tambahkan kaldu bubuk, kaldu ayam, saya campur gitu. Setelah itu kita masukkan lagi ayamnya. Jadi posisinya masukin ayamnya di air ungkepannya, ini airnya udah dingin supaya nanti
pada waktu kita goreng itu dia bakal ngeresep. Jangan lupa ditutup. Kalau misalnya kalian buat sedikit ya, boleh kalian masukkan kulkas tuh lebih tambah lebih ngeresep gitu. Nah, ini udah pagi, saya goreng di minyak yang panas, apinya besar. Pada dasarnya ini ayam udah mateng, jadi kita akan goreng sebentar aja sampai kuning kecoklatan bagian luarnya itu, supaya dia lebih tahan lama juga, nggak gampang basi. Untuk gorengan berikutnya kita tunggu lagi minyaknya sampai panas. Kalau udah panas kita masukkan gorengan berikutnya. Seperti itu seterusnya. Next, ini saya cicil malam juga. Saya buat ini untuk tumpengnya ya. Ini saya pakai tampah ukuran 40 atau 50 cm gitu. Kemudian ini daun udah saya ambilin, kemudian seperti ini caranya. Kayak gini, kalian boleh pakai lidi, boleh pakai staples. Caranya seperti ini ya. Tadi udah kita buat bagian tengahnya tekuk gitu, supaya untuk jadi tanda untuk tekukannya supaya sama. Nah, ini kita staples semuanya. Udah jadi, tinggal kita satukan. Caranya gampang ya, dan kalau kalian pakai sistem lipat kayak gini itu dia nggak boros daun, karena kan dia bakal melebar gitu. Kayak gini tinggal kita satukan lagi, misalnya kurang tinggal ditambahin gitu ya. Oke, ini udah nutup. Kemudian kita akan buat ininya, penutupnya. Jadi daun, kalau bisa cari yang lebar ya. Kemudian ini saya satukan gitu, saya kasih tanda pakai spidol. Ini kita buat daunnya tuh lebar untuk penutupnya, supaya nanti dia nggak bakal ganggu staples. Kan tadi kan kita staples ya, jadi untuk nutupin staplesnya juga. Setelah itu bisa kita isolasi supaya dia nggak kemana-mana, jadi staplesnya nggak kelihatan, nggak berbahaya gitu ya. Kayak gini caranya. Kasih dulu kertas minyak, kemudian kita susun tadi lipatan daunnya, dan ini ya. Jadi kita buat bulatannya itu nutupin itu ya, daun-daunnya tadi. Oke. Kemudian ini saya goreng tahu dan tempe. Tahu dan tempe itu sudah saya rendam di air panas, nggak perlu direbus ya, direndam pakai air panas. Kasih bumbunya kalian pasti udah tahu lah, tahu sama tempenya. Ini jadi totalnya kan tadi 40 box sama 15 kan, 15 untuk tumpengnya, jadi kan 55. Ini saya buat untuk sekitar 60 porsi. Untuk gudangannya juga ini saya pakai 3 butir kelapa yang ukuran sedang atau besar. Kalau timbang sekitar 400 sampai 500 gram, jadi totalnya ada sekitar 1500 atau 1,5 kilo. Kalau sini itu satunya sekitar 10 ribuan. Ini kita masak di sangrai ya, tanpa minyak, sekitar 20 sampai 25 menit. Bisa kalian kukus atau didang kalau orang Jawa bilang, atau bisa di sangrai seperti ini. Dan di sangrai seperti ini bisa lebih tahan lama menurut saya. Kemudian kita tambahkan garam dan juga penyedap. Jadi saya tambahkan micin. Sesuai selera aja, jangan lupa dicek rasa ya, yang pasti. Ini diaduk, pakainya api sedang aja, diaduk sesekali. Jadi kita harus masakin ini sampai benar-benar tanek. Tapi jangan sampai kering, kalau kering nanti jadi serundeng. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau udah oke, tinggal kita matikan, sisihkan. Kemudian kita akan buat telur baladonya. Ini ada bawang merah udah saya iris-iris, ini saya akan tumis dulu. Kemudian saya masukkan ada cabai merah yang udah direbus tadi malam, kemudian tambahkan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri.
Minyaknya usahakan agak banyak. Kita tambahkan 5 lembar daun jeruk. Minyaknya tadi sekitar berapa ya, sekitar 250 ml ya, atau seperempat. Ini masak di api sedang sambil diaduk-aduk. Ini saya tambahkan 100 gram gula jawa. Kita masak sampai minyaknya itu pecah. Ini saya tambahkan seasoning, ada garam sama kaldu bubuk. Jadi taunya ini mateng itu tandanya salah satunya tuh udah nggak langu baunya, kemudian tuh minyaknya pecah. Boleh kalian tutup supaya nggak nyiprat-nyiprat. Nih kalian bisa boleh lihat ya, minyaknya udah mulai pecah, udah kelihatan gitu, udah keluar, tandanya udah mateng sambelnya, dan dia bakal berubah jadi lebih merah kayak gini. Kemudian ini saya tambahkan seduhan air asam jawa sekitar 2-3 sendok makan. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau udah oke, rasanya udah fix, udah enak menurut kalian, tinggal kalian masukkan telur rebus yang udah kita goreng semalam. Jadi telurnya tuh saya cicil semalam. Fungsinya telur direbus kemudian digoreng itu supaya dia lebih tahan lama, nggak ngelendir gitu ya. Ini kita masukkan telurnya, kita masak sebentar aja ya dengan api sedang sekitar 10 menit sambil diaduk sesekali supaya benar-benar tanak telurnya. Oke, itu aja semuanya. Untuk tatanan seperti ini ya. Untuk gudangannya itu saya kasih ada kenikir, tauge, wortel, sama kacang panjang. Untuk komposisi berapa-berapanya kalian boleh lihat di kolom deskripsi kalau kalian mau tahu berapa harga jualnya juga. Dan untuk tumpengnya seperti ini tampilannya. Saya nggak begitu ahli ya untuk pertumpengan, cuma menurut saya yang penting enak rasanya, kemudian tampilannya juga sederhana tapi enak dilihat gitu ya. Jadi nggak perlu yang terlalu heboh gitu. Oke, itu aja konten kali ini. Oh ya, untuk nasinya tuh saya kasih di wakul itu ya, wakul tersendiri, jadi di bawahnya itu nggak ada nasi. Seperti ini pokoknya. Ya, demikian ya konten kali ini, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi. Buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya, kalian boleh cek di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa saya masih butuh banyak dukungan dari kalian. Kalau belum subscribe, caranya subscribe channel ini, kasih komen, like, dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.